Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, channel Sahabat Ternak Nusantara. Hari ini tepatnya hari Minggu tanggal 26 September 2021. Sekarang pas pasaran Hari Kliwon. Saya berada di Pasar Keranggan Temanggung atau Pasar Badran. Pasar Badran, pasaran tiap 5 hari sekali di pasaran Jawa Kliwon. Yang belum subscribe silahkan subscribe, yang sudah subscribe saya ucapkan banyak terima kasih. Kali ini saya akan membagikan tips cara memilih indukan yang bagus dan baik untuk diternak lagi dan masa produktifnya masih panjang. Hal yang perlu diperhatikan ketika memilih indukan buat breeding, pertama kali itu yang dipilih genetik. Jadi domba dengan genetik yang lebih bagus atau unggulan itu lebih bagus untuk breeding. Bisa dipastikan anakannya mengikuti genetik indukannya. Soalnya postur indukan itu menurun pada anaknya. Jadi kalau indukannya besar, anakannya 90% juga keturunannya juga besar. Terus ketika induk itu sudah bawa anak double, genetik anak double, insya Allah kedepannya anakannya juga double di saat melahirkan di periode selanjutnya. Tapi harus dibarengi pemeliharaan yang baik. Ketika sebelum dikawinkan, hendaknya indukan itu diproses flusing atau digemukkan dahulu selama kisaran 1 bulan lah, biar nanti menghasilkan calon sel telur yang bagus dan anakannya bisa lebih dari 2 ekor. Kalau memilih indukan paling enggak maksimal umur 2 tahun atau poel 2 pasang, itu masa produksinya masih lebih panjang daripada domba yang sudah rampas atau di atas umur 3 tahun. Keempat, kita perlu perhatikan kalau pernah indukannya pernah beranak, bisa ditanyakan sebelumnya itu beranak 1 atau 2 atau 3 ekor. Kalau indukannya pernah beranak 3 ekor lebih, bisa jadi referensi atau lebih dipilih untuk jadi indukan, karena nanti kedepannya kalau dirawat benar, anakan kedepannya bisa ngikutin beranak 2 atau 3 ekor, enggak cuma 1 ekor seperti domba-domba yang kalau sekarang di petani atau peternak bawa anak 1. Jadi genetik beranak 2 ekor lebih itu mempengaruhi produktivitas kedepannya. Kalau saya ketika mau beli indukan buat breeding, pasti saya akan memilih Pasar Keranggan Temanggung, Pasar Ngadirejo, atau Pasar Garung Wonosobo, karena di situ domba-dombanya banyak ada genetik Texelnya. Jadi postur lebih tinggi, perkembangannya lebih bagus, dan dari segi visual pasti lebih menyenangkan daripada domba lokal-lokal lainnya di pasar kayak Muntilan, Pasar Pingit, atau Pasar Ambarawa, atau pasar-pasar lainnya. Di hadapan saya ini indukan-indukan genetik dari domba lokal Temanggungan, domba yang sudah dipengaruhi dari genetik domba Texel, jadi posturnya lebih tinggi dari rata-rata domba lainnya. Ini kisaran bobot 40 kiloan di depan saya ini. Domba Texel itu keunggulannya dari daging dan postur tinggi. Kalau lokal Temanggungan ya bisa menurun untuk genetik Texelnya. Tapi harga yang di hadapan saya ini pasti di atas 2 juta sampai 3 juta. Tapi jangan memilih bulu yang model sudah gembel begini. Ini umurannya kalau dicek gigi pasti sudah rampas, sudah lebih dari 3 tahun. Di depan saya ini ada indukan betina ini. Ini kisaran umur 1 tahun lebih sedikit dilihat dari bulu. Kalau di pasar milih bulu yang kayak gini lah,
Ini paling maksimal koel 2 pasang, paling kalau dicek baru 1 pasang. Ini umurnya baru kisaran 1 tahun lebih sedikit. Kalau untuk masa produktif masih 3 tahunan lebih. Kalau buat indukan, ini kisaran harga kalau menurut saya ya 3 juta lebih kalau di pasar Ranggan sini. Walaupun induknya besar begini, nanti tergantung pejantannya. Kalau pejantannya bagus, anakannya juga bagus. Di samping saya ini ada indukan juga. Ini kalau dilihat dari bulu bisa kisaran umur koel 4 pasangan, 4 pasang berarti kisaran umur 2 tahun lebih. Tapi jangan milih indukan yang begini. Ini dilihat dari kakinya agak nekuk, gak kuat, berarti tulangannya kurang kuat. Ini yang kaki depan bisa dilihat. Terus jangan memilih indukan yang model begini. Ini sudah mahal, tapi masa produktifnya sama yang di samping itu masih panjang yang samping. Paling kalau untuk harga sama ini. Kalau memilih indukan itu yang perlu diperhatikan pertama kali yaitu postur. Soalnya postur indukan itu menurun pada anaknya. Jadi kalau indukannya besar, anakannya 90% juga keturunannya juga besar. Terus ketika induk itu sudah bawa anak double, genetik anak double, insya Allah kedepannya anakannya juga double di saat melahirkan di periode selanjutnya. Tapi harus dibarengi pemeliharaan yang baik. Ketika sebelum dikawinkan, hendaknya indukan itu diproses flusing atau digemukkan dahulu selama kisaran 1 bulan lah, biar nanti menghasilkan calon sel telur yang bagus dan anakannya bisa lebih dari 2 ekor. Di depan saya ini ada induk bawa anak. Kita lihat induknya dengan postur tinggi. Ini anakan kisaran umur 3 bulan sudah hampir sama dengan postur indukannya. Nah, keunggulan genetik domba yang postur tinggi lokal Temanggungan itu begini. Anakannya jumbo, posturnya lebih cepat berkembang daripada domba dari pasar-pasar lainnya. Dilihat ini, indukannya sudah rampas tapi anakannya tanduk, postur kisaran sudah di atas ya kisaran 50 lebih ini. Kalau menurut saya indukan daerah lokal Temanggungan ini lebih bagus untuk indukan breeding. Selain postur tinggi, genetik anakannya bisa tumbuh dengan cepat. Di hadapan saya ini contoh indukan lokal Temanggungan. Ini anakannya masih belum puput atau masih ada tali pusarnya, tapi kebobot kisaran 2-3 kiloan ini. Kalau menurut saya posturnya lumayan tinggi, lebih tinggi dari domba-domba lainnya. Padahal belum 1 minggu anakannya sudah segede ini. Bisa jadi perbandingan teman-teman ketika memilih calon indukan. Kalau menurut saya ini indukannya ada genetik domba tekselnya. Dilihat dari bulu agak keriting, agak halus. Di depan saya ini sebagai contoh domba lokal Temanggungan dan anakannya. Domba ini genetik lokal Temanggung dengan campuran darah teksel. Kalau dilihat anakannya ini baru berumur 1 bulanan, tapi postur sudah lumayan tinggi. Keunggulan domba Temanggung itu ya begini, anakannya cepat tumbuh besar. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat bagi sahabat ternak Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.